Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Pada siang hari ini, Jumat tanggal 27 Oktober 2023, akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan untuk jadwal Jumat pada siang hari ini. Yang bertindak sebagai khotib dan imam yang terhormat Bapak Ustadz Haji Abdul Mujib, sedangkan sebagai Bilal Bapak Haji Musonif. Untuk Jumat yang datang tanggal 3 November 2023, insya Allah yang bertindak sebagai khotib dan imam yang terhormat Bapak Ustadz Haji Arifullah, Bilal Bapak Abdul Qadir AR, Muadzin Bapak Sofyan Sauki, dan sebagai protokol Bapak Madrohim. Pemberitahuan selanjutnya datangnya dari pengurus pengajian rutin Al-Hikam Jumat Legi Masjid Kauman Gedongan Wadongasri Waru Sidoarjo. Mengharap dengan hormat kehadiran para jamaah pada hari Jumat Legi tanggal 27 Oktober 2023 pukul 19.30 WIB atau pada sholat Isya yang bertempat di Masjid Kauman Gedongan Waru Sidoarjo, dengan acara yang pertama kirim doa dan tahlil, dilanjutkan dengan pengajian kitab Al-Hikam yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya disampaikan banyak terima kasih. Pemberitahuan selanjutnya datangnya dari Paseban Agung Majelis Sholawat dan Dakwah. Mengharap dengan hormat kehadiran para jamaah pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 pukul 19 WIB atau pada sholat Isya yang bertempat di Masjid Ibrahim Miftahul Ulum, Jalan Kaliwaru, Gang Masjid nomor 14 Surabaya, dengan acara Majelis Sholawat dan Dakwah, dilanjutkan dengan ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Toha Abrori dari Bojonegoro. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya disampaikan banyak terima kasih. Pemberitahuan selanjutnya untuk laporan hasil kotak amal pada Jumat yang lalu sebesar Rp6.990.000. Sedangkan nasi bungkus dan minuman dari TPQ Al Barokah, yang kedua dari TPQ Muhajirin, dan yang ketiga dari hamba Allah. Kami atas nama Takmir Masjid Baitur Rahim mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi hajat para penyumbang maupun hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pemberitahuan dari Takmir Masjid Ibrahim. Akhirul kalam wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وعاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمه الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقبله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا أيها الخادمون اتقوا الله
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat Masjid Bait Rahim rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita masih diberikan rahmat, hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengungkapkan rasa syukur dengan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan sebenar-benar keimanan dan sebaik-baik ketakwaan dengan cara imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan apapun yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berupaya dengan sungguh-sungguh menjauhi apa yang telah dilarangnya. Sebab dengan jalan takwa inilah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemuliaan bagi hamba-hambanya sebagaimana terfirman di dalam Al-Qur'an, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat Masjid Bait Rahim rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat ini menunjukkan bahwa kita semua pasti akan mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat Masjid Bait Rahim rahimakumullah. Maka apa saja kewajiban kita dalam hidup ini untuk persiapan sebelum kita mati? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Yang pertama, bekal kita untuk persiapan mati adalah beramal dengan sebaik mungkin. Di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Lantas seperti apakah amal yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah ibadah itu dilakukan dengan istiqamah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qalla." Yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik ibadah adalah yang rutin berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa ibadah itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan sesempurna mungkin, semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun interaksi kita kepada sesama manusia. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat Masjid Bait Rahim rahimakumullah. Yang kedua, bekal kita untuk persiapan mati adalah menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, yang dapat mendoakan kita kelak.
Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata al-insanu inqada anhu 'amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihun yad'u lahu. Rawahul Muslim. Yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Yang ketiga, bekal kita untuk persiapan mati adalah berdoa agar diberikan dengan husnul khatimah. Apakah itu husnul khatimah? Di antara tanda utama husnul khatimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Selain berusaha dengan segenap amal untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada kita semua, seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, seperti yang tertulis di dalam surat Al-Quran, surat Yusuf ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiras samawati wal ardi, anta waliya fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Yang artinya, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Bait Rahim rahimakumullah. Sebagai penutup pada khutbah Jumat ini, marilah kita merenungkan salah satu nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada hakikatnya adalah kepada kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tetapi ketahuilah sesungguhnya engkau akan mati. Dengan datangnya kematian, maka manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Jangankan berbuat, berpikir saja manusia sudah tidak bisa lagi, karena tubuh sudah ditinggalkan oleh rohnya. Kematian ini akan datang dan menghampiri setiap manusia. Hanya soal waktu dan bagaimana keadaan saat ia mati saja yang membedakannya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Demikianlah materi khutbah Jumat pada siang hari ini. Semoga di sisa umur kita bisa memaksimalkan serta mengistiqomahkan ibadah-ibadah kita sebagai bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saatnya kita wafat, semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira.
أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدءا فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع تابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمخان وسوء الفتنة والمخان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عما يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا العظيم يذكركم واشكروا على النعم يزدكم ولذكر الله أكبر